Saya bersama dengan Bapak Juru Kunci di sini. Masya Allah, ya, terima kasih Bapak. Ya, saya begitu takjub nih viewers ya. Jadi, iya, ini kayunya zaman itu ya Pak ya. Jadi ini adalah informasinya merupakan kayu yang sudah berumur hampir 600 tahun ya. Subhanallah ya. Jadi ini adalah kayu-kayunya yang masih asli viewers. Saya memegangnya dan ini sudah berusia hampir 600 tahun lebih. Viewers, pada abad ke-15 penyebaran agama Islam di tanah Jawa dimulai, dan di tanah Sunda atau di kerajaan Pajajaran pada waktu itu seorang sosok yang sangat penting yang menyebarkan agama Islam. Nah, siapakah sosok tersebut dan bagaimana perjalanan sejarahnya dari para pedagang dan saudagar dari Tiongkok banyak yang berdagang sambil menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa, di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, saya akan ajak Anda destinasi kita kali ini ke sebuah destinasi, sebuah bukti jejak sejarah bahwa Islam pertama kali dikenalkan di dataran Jawa, khususnya di tanah Sunda. Ikuti destinasi saya di Destination. Saat ini saya berada di sebuah kota kabupaten yang punya banyak sebutan dan punya sejarah yang besar bagi bangsa Indonesia. Kalau kita kenal peristiwa Rengas Dengklok, ya kita tahu itu berada di Kabupaten Karawang sebagai kota industri juga terbesar di Asia Tenggara. Dan kota ini juga mempunyai banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satunya juga di mana Islam pertama kali juga dikenalkan pada waktu itu adalah masyarakat Sunda atau Sundapura, zaman kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Nah, saya berada di dekat alun-alun di sebuah masjid yang begitu luar biasa, begitu bagusnya ya, di mana masjid ini adalah Masjid Agung Karawang atau Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Dan viewers, saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat apa sebenarnya yang istimewa dari masjid yang ada di belakang saya ini. Masjid yang begitu megah dan elok ini menjadi tempat juga bagi para jamaah yang ingin beribadah di sini dan juga berziarah, karena di belakang masjid ini juga ada sebuah komplek pemakaman. Nah, kita lihat dulu sejarahnya viewers, bahwa pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1418 Masehi, di mana seorang syekh ulama besar dari Arab ini menumpang sebuah kapal milik Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok, ini datang dari Champa dan bersandar di pelabuhan di Cirebon awalnya. 2 tahun kemudian bersandar di pelabuhan di Tanjung Pura di Karawang. Nah, di dekat pelabuhan di Sundapura ini sendiri, Syekh Hasanuddin atau dikenal dengan Syekh Purotong Ain ini mendirikan semacam musola atau masjid. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada sebuah tugu prasasti. Di sini juga diceritakan juga sejarah sedikit mengenai Masjid Agung Karawang. Jadi memang masjid ini didirikan pada tahun 1418 oleh Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq, di mana beliau ini di sini kemudian mendirikan sebuah masjid sebagai tempat untuk mengajarkan syariat Islam. Maka dari itu Syekh Hasanuddin ini dikenal sebagai Syekh Kuro. Ya, beliau sangat fasih membaca Al-Quran yang sangat bagus, kemudian mengajarkan ajaran Islam di sini. Dan peran besar Syekh Kuro ini di
dataran Sunda sendiri ini adalah mengenalkan dan mengislamkan kerajaan Pajajaran pada waktu itu. Di mana disinilah viewers, yaitu Pondok Puro yang menurut beberapa sumber juga merupakan pondok tertua di Nusantara ini. Ini lebih tua dari pondok yang ada di Cirebon, kemudian di Jamsaren, kemudian di Jawa Timur dan lain sebagainya. Termasuk juga masjid ini. Karena viewers, masjid ini didirikan menjadi bukti bahwa di sini juga menjadi tempat untuk belajar ilmu agama, yaitu agama Islam. Pada abad ke-15 ini mempunyai peran yang sangat banyak, yaitu sebagai tempat sholat berjamaah 5 waktu Syekh Kuro dan santrinya, kemudian juga sebagai tempat mualaf suku Sunda Pura Pajajaran. Selain itu sebagai pondok pesantren, tempat belajar syariat. Nah, yang menarik lagi bahwa masjid ini dulunya juga sebagai tempat pernikahan antara Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa yang pada waktu itu beliau ini diutus oleh ayahandanya untuk datang ke tempat ini menyampaikan kepada Syekh Kuro untuk menghentikan misi penyebaran agama Islam. Namun pada saat Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi ini sampai di Pondok Kuro ini, beliau mendengar sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu bagus, dan ternyata itu dilantunkan oleh seorang bernama Nyai Subang Larang. Dan Nyai Subang Larang inilah yang kemudian diperistri oleh Prabu Siliwangi. Dan disinilah, di Pondok Kuro inilah, dan di Masjid Agung Karawang inilah sekarang ini menjadi saksi pernikahan antara Prabu Siliwangi dan juga Nyai Subang Larang. Ya, di masjid ini mereka menikah secara Islam, dan ada yang menarik bahwa di Tugu Prasasti itu juga ada simbol-simbol tasbih dan juga ada simbol kujang, ya, replika kujang, dimana kalau kita melihat lebih dekat lagi nih, nah historis Tugu Santri ini, Pondok Syekh Kuro ini tadi sudah saya sebutkan ada replika kujang sebagai identitas senjata pembesar kerajaan Pajajaran. Tasbih ini disebut sebagai bentang Rangi Saketi, salah satu mas kawin pernikahan Nyima Subang Larang dengan Prabu Siliwangi. Nah, kemudian juga ada gambar setir kapal laut, ini menandakan bahwa Karawang dahulu pada abad 14-15 ini terdapat pelabuhan besar pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Ya, kalau tampak dari depan viewers, ini juga tampak di sini ada gambar bintang ini tadi ya viewers ya. Nah, inilah sebagai sebuah tugu prasasti yang menjadi ciri khas juga dari Masjid Agung Karawang. Ya, viewers, di mana Pondok Kuro ini adalah salah satu pondok tertua di Nusantara, dan di mana ini menjadi sebuah saksi bagaimana Islam secara damai diajarkan oleh Syekh Kuro atau Syekh Kuro ini sendiri ya. Nah, Masjid Agung Karawang ini pernah dipugar viewers, yaitu pada tahun 1637 oleh Bupati Karawang yang pertama Singaperbangsa. Kemudian juga pernah direhab dan diperluas lagi pada tahun 1747 oleh Raden Muhammad Soleh. Kemudian tahun 1957 juga pernah direhab kembali oleh Bupati ke-15. Ya, kemudian selanjutnya tahun 67 pernah direhab juga oleh Kolonel Husni Hamid, Bupati Karawang ke-16. Sementara kembali lagi dipugar dan diperluas pada tahun 1989 oleh Kolonel Haji Sumarno Suradi, Bupati ke-20. Dan terakhir ini pada tahun 2017 dipugar dan diperluas oleh Hajah Selika Nurahdiana, Bupati Karawang ke-28. Ya, memang tanpa menghilangkan nilai sejarahnya viewers, Masjid Agung Karawang ini semakin dipercantik dan semakin membuat masyarakat baik di Karawang dan sekitarnya mempunyai sebuah kebanggaan tersendiri mengenai Masjid Agung Karawang ini. Baik viewers, saya akan ajak Anda, kita akan jalan lagi di samping kanan masjid. Jadi memang di belakang masjid ini sendiri ada sebuah kompleks pemakaman. Ya, jadi menurut informasi dari Humas Masjid ini sendiri bahwa memang kita tahu bahwa di sejarah di Nusantara ini bahwa di samping masjid itu selalu ada pemakaman ya. Nah, termasuk juga di Masjid Agung Karawang ini kita akan melihat kompleks pemakaman yang ada di belakang Masjid Agung Karawang. Nah, viewer, saya sudah berada di samping kanan masjid ya.
Masjid Agung Karawang tepatnya. Yang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa di sini atau di belakang Masjid Agung Karawang ini juga terdapat komplek pemakaman. Nah, informasinya memang ini ada dulunya, yaitu ada makam Bupati Karawang yang keempat ya, Raden Muhammad Soleh Singaperbangsa, dan juga Bupati ke-15 Raden Thohir Mangkudijoyo. Ini juga dimakamkan di belakang Masjid Karawang. Tapi menurut informasi yang kami peroleh dari Humas Masjid Agung Karawang ini sendiri bahwa makam Bupati Karawang keempat dan 15 ini pun juga sudah dipindah ke komplek pemakaman Singaperbangsa. Jadi makam-makam Bupati Karawang dari yang pertama, tepatnya di Manggung Jaya, Cilamaya, Karawang. Baik viewers, kita akan coba melihat terkait dengan adanya kompleks pemakaman yang ada di belakang Masjid Agung Karawang. Di mana di komplek Masjid Agung Karawang sendiri, ini komplek pemakamannya ada tepat di bawah menara masjid di belakang Masjid Agung Karawang. Ya, memang biasanya di masjid-masjid di Nusantara ini pemakaman umum ini berada di seputaran masjid ya. Jadi ini biasanya para santri ataupun masyarakat yang dulunya tinggal di sekitaran masjid. Nah, jadi iya, viewers, kita mencoba masuk. Ya, assalamualaikum Mbak. Iya. Nah, jadi ini viewers, saya sudah berada di pemakaman yang ada di belakang kompleks, yang berada di belakang Masjid Agung Karawang ini sendiri. Nah, jadi tampak di sini ada satu pohon besar yang di bawahnya terdapat nisan-nisan pemakaman, informasinya juga para santri ya yang ada di sini viewers ya. Jadi tampak terlihat di sini viewers berjajar rapi, dan memang tadi informasinya bahwa dulu memang Bupati Karawang sebelum yang keempat dan ke-15 dimakamkan di sini, namun kemudian dipindahkan ke komplek makam Singaperbangsa. Ya, viewers, ini juga tertulis di sini pemakaman Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Ya. Tentunya doa kita panjatkan kepada pendahulu kita, ulama-ulama besar kita, kepada saudara dan nenek moyang kita. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, viewers, sebelum tadi kita masuk ke area pemakaman, memang ada tepat di belakang Masjid Agung ini sendiri ada sebuah makom prasasti. Jadi di sini tertulis, kita bisa lebih mendekat di sini, adalah makom prasasti Syekh Hasanuddin Syekh Kuro. Jadi di sebelah kanan ini tampak di sini adalah makom dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Tentu saja dengan bangunan yang sudah beberapa kali dipugar dan direnovasi, tentunya ini juga menjadi saksi sejarah bagaimana Islam waktu itu pertama kali dikenalkan. Sementara di sebelahnya ada juga ini makom dari Syekh Abdurrahman. Jadi beliau adalah informasinya ajudan dari Syekh Kuro. Ya. Jadi pada masa kemasyhuran kerajaan Pajajaran ini sendiri sekitar tahun 1418 memang ulama-ulama besar Syekh Hasanuddin, Syekh Maulana dan juga Syekh Abdurrahman ini yang mendirikan Masjid Agung Syuro ini sendiri. Iya. Nah, ini saya berkesempatan nih, Fior, juga ditunjukkan Bapak ini ya. Di sini ada, ini apa Pak ini ya? Ini yang dibilangin tajuk agung. Oh, tajuk agung. Jadi dulu aslinya Ya, aslinya zaman ya. Syekh Kuro. Jadi asli bentuk, ini replikanya ya viewers ya. Jadi dulu itu ukurannya hanya panjang lebarnya 10 meter ya Bapak ya. Dibangun dengan menggunakan kayu jati. Nah, ini adalah replika bentuk aslinya dulu Masjid Agung Karawang ini seperti ini, atau Masjid Agung Syekh Kuro. Ya, bekas tiangnya ada di atas, kalau mungkin Iya. tiangnya gitu, tinggal yang tiangnya aja di sini. Iya. Oh, bisa lihat ya Pak. Oh iya. Iya. Dan tadi informasi dari Bapak penjaga di masjid di sini juga. Bukan di, ya kan. Iya. Kuncen aja. Iya, beliau adalah juru kunci di sini, viewers. Jadi saya bersyukur sekali nih diberi kesempatan untuk bisa melihat langsung bagaimana bukti sejarah.
bukti sejarah dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, yang mana beliau luar biasa. Subhanallah ya, seorang ulama yang besar yang mengislamkan tanah Sunda pada waktu itu. Ini sama halnya dengan pada zaman kerajaan Majapahit, Sunan Ampel yang mengislamkan tanah Majapahit di wilayah timur Pulau Jawa. Assalamualaikum. Viewers, saya sudah berada di lantai 2 di masjid ini. Ini posisinya berada di paling belakang ya, bangunan Masjid Agung Syekh Kuro atau Masjid Agung Karawang. Saya bersama dengan Bapak Juru Kunci di sini. Masya Allah, ya, terima kasih Bapak. Ya, saya begitu takjub nih viewers ya. Jadi, iya, ini kayunya zaman itu ya Pak ya. Jadi viewers, kita izin mendekat ya Pak ya. Jadi ini adalah informasinya merupakan kayu yang sudah berumur hampir 600 tahun ya. Subhanallah ya. Jadi ini kayu yang masih disimpan dan masih utuh. Jadi hanya mungkin karena usang dimakan waktu ya. Viewer, jadi kayu ini kayu jati ya Pak ya. Kayu jati ini memang pada saat pemugaran dilepas semua ya Pak ya. Jadi inilah kayu yang dipakai pertama oleh Syekh Kuro ya. Iya, jadi ini ada batu juga ya Bapak ya. Ini adalah kayu-kayunya yang masih asli viewers, saya memegangnya. Dan ini sudah berusia hampir 600 tahun lebih, yang menjadi saksi bagaimana Islam itu dikenalkan, kemudian disebarkan di tanah Sunda ini. Sebenarnya saya juga Masya Allah ya, luar biasa. Jadi saya berkesempatan untuk melihat langsung ini sebuah bukti dan jejak sejarah dari awal Masjid Agung Karawang, dimana ini juga dikatakan informasi merupakan masjid juga tertua di Jawa bahkan Nusantara, karena dibangun pada tahun 1418, lebih tua dari Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Viewers, perjalanan sejarah kita kali ini sungguh memberikan hikmah besar pribadi bagi saya dan juga saya harapkan bagi Anda semuanya viewers. Karena sekali lagi diberikan sebuah kesempatan untuk melihat sebuah bukti dan juga jejak sejarah nenek moyang kita, ulama besar kita pada masa itu hingga sekarang yang kita tinggal mendapatkannya dengan mudah. Tentu tidak semudah itu pada waktu itu. Dan ini sebuah syukur nikmat yang luar biasa. Dan semoga harapannya ini memberikan sebuah manfaat, pembelajaran bagi kita semua. Semoga selalu diberikan panjang umur dan kesehatan untuk anak cucu kita juga, agar bisa merawat dan menjaga warisan budaya sejarah yang luar biasa. Semoga bermanfaat destinasi kita kali ini di Destination. Sekali lagi semoga saja apa yang kami sampaikan juga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih viewers. Sampai ketemu lagi di destinasi kita berikutnya di Destination.